Sekalipun kita lebih hebat daripada dia, kita nggak berhak menilai amal orang. Kenapa? Yang berhak menilai amal kita itu, menilai makhluk itu hanya Allah. Allah kan yang maha menciptakan makhluk, maka yang berhak menilai makhluk hanya yang menciptakan makhluk. Kalau bahasa sekarang, yang boleh ngatur cuman donatur. Yang berhak menilai makhluk, yang berhak menilai hamba, ya yang menciptakan makhluk, bukan sesama makhluk. Betul ya? Apa udah tentu amal orang yang duduk di atas ini lebih baik daripada yang di bawah? Belum tentu. Yang di atas belum tentu baik, apalagi yang di bawah. Karena tugas menilai makhluk, menilai hamba itu hanya tugas Allah. Manusia nggak berhak menilai manusia. Makhluk nggak berhak menilai makhluk. Kenapa? Kalau manusia menilai manusia, nggak akan ada keadilan. Makhluk menilai makhluk, yang ada pilih kasih. Maka makhluk gak cocok jadi juri, biar jurinya Allah. Alaihissallahu biahkamil. Ya kalau manusia jadi tim penilai, jadi panitia akhirat, rusak akhirat. Betul apa ya? Benar apa ya? Apalagi orang sekarang, neng orang masih mabuk sikit aja, ahli neraka. Neng orang masih hobi nyuri barang tetangga, ahli neraka. Neng orang masih hobi main judi. Main judi boleh nggak? Judi online boleh nggak? Slot boleh nggak? Di sini ada pemain-pemain slot. Jujur aja kita. Daripada tenggelam alun-alun ini nanti air naik, masih ada di sini yang suka main judi online. Main slot. Haram. Mampus lah kau. Aku nggak peduli kok Pak. Tangkapi yang masih main-main slot, main skater itu Pak Kapolres. Sebelum Bapak tangkap masyarakat, periksa dulu handphone Kapolsek. Takut orang itu pula agen chipnya, ini yang bahaya. Judi online, slot, skater haram. Tapi kami nggak pakai chip Ustaz, haram. Pakai chip kok haram? Kenapa haram? Kau bisa lalai dari panggilan Allah Pak. Udah nggak usah tengok-tengokan kau, tengok aku aja kau. Nggak usah dengar kau, alah kau pun juga banyak kali cakap. Nggak usah, tengok aku aja. Nggak pakai chip Ustaz, haram. Kenapa? Kau bisa lalai dari panggilan Allah Pak. Azan di masjid. Hayya 'alas shalah. Big Queen. Sautan. Pak Bupati nggak tahu. Udah nanti habis ini ngopi kita cerita. Udah tenang aja. Lalai dari panggilan Allah. Hayya 'alal falah. Super Win. Ustadz kok tahu? Dulu sempat main juga. Boleh ini Ustadz, haram. Judi online itu merusak semua generasi Pak Bu. Hah? Kalau menang nanti, ini berarti sering menang ini. Ini kadis apa nih? Coba kadis apa nih Pak? Tengok dulu. Ini hati-hati. Hati-hati awak ini. Haram. Walaupun kau tak pakai chip, kau bisa lalai dari panggilan Allah. Kalau nggak pakai, kalau kami pakai chip Ustadz lebih haram. Kenapa Ustadz? Kalau kau kalah, kau melarat, kau miskin, kau kiri. Kalau kau menang, kau kasih makan uang itu sama anak istrimu. Demi Allah, yang kau masukkan adalah sesuatu yang haram. Betul Bu? Yang baik aja kadang-kadang yang kita kasih makan ke mereka belum tentu jadi baik. Apalagi sesuatu yang haram. Jauhi itu. Uninstall sekarang. Takkan tidak pada slot. Tapi linknya gacor Ustaz, nggak ada cerita gacor. Goblok kali kau, jijik aku. Itu aplikasi di toko-tokonya Wak, tapi tetap dimainkan, kan goblok. Pak, bodoh boleh, goblok jangan. Ya maaf Pak Bupati. Kalau bodoh masih bisa diajari, goblok mendarah daging. Goblok tahu goblok? Goblok itu tolol Bang. Tolol tahu tolol? Tolol itu udah tahu kepalanya botak, tapi besisir dia, nah itulah tolol. Geram kali aku ya. Ini kenapa kau sampaikan Ustadz? Maaf.
Aku berbincang-bincang dengan beberapa Kapolda, Pak Kapolres. Apa kata beliau? Ini harus Ustadz sampaikan dimanapun Ustadz ceramah perkara judi online ini. Kenapa Pak Kapolda? Kejahatan judi online itu lebih parah daripada kejahatan narkotika. Kenapa begitu? Orang makin narkoba Ustadz, kata Pak Kapolda, sembunyi-sembunyi. Tapi orang main judi online asalkan ada paket, ada wifi, di mana terduduk di situ nyepin. Hati-hati bu, tengah malam lakimu belum tidur, handphonenya mereng, positif, A1, nyelot. Bantingkan HP-nya itu. Ya benar. Taubatlah ayah. Udah mulai kebanjiran kabupatenmu ini. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara kelakuan awak orang yang tak bersalah pun ikut, Pak. Betul bu? Betul bu? Kasihan anak binimu kau kasih makan yang haram. Takkan menjadi darah daging. Elok kau belikan beras, makan sama-sama, kenyang perutmu. Paham kau Pak? Kau jangan ngangguk-ngangguk aja. Geram kali aku nengoknya. Iya. Ya, tolong. Balik lagi. Hidup ini nggak boleh saling nilai dah. Apalagi nilai amal ibadah orang. Nengok orang masih mabuk, nengok orang masih hobi berjudi, nengok orang masih hobi nyuri. Maaf, belum tentu dia itu lebih buruk daripada kita, Pak. Maaf, lebih baik daripada kita. Belum tentu dia lebih buruk daripada kita. Belum tentu. Kenapa Ustaz? Hari ini dia kita lihat orang yang belum baik, belum kenal Allah, belum dekat kepada Allah, belum dekat kepada masjid, belum dekat kepada majelis ilmu. Tapi tengok, ketika hidayah Allah itu sampai kepadanya, bisa jadi dia jauh lebih baik daripada kita. Walal akhiratu khairul laka minal, akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan, kata Allah. Maka yang Allah lihat itu bukan kita yang sekarang. Ini orang nengoki Ustadz Ucai orang baik, kata orang. Kata Allah, kan belum tentu Pak Bupati. Wah, Ustadz Ucai orang alim, kata orang. Kata Allah, belum tentu. Ya maaf, memang benar bu. Ini yang ngomong sekarang kan belum tentu lebih baik daripada yang dengerin kan. Ini kan perkara siapa yang pegang mic aja sekarang ini. Ini yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Bisa jadi yang dengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau aku yang bercakap, aku pula yang rugi kau buat. Nggak bisa lah. Kan dalam hidup ini kita nggak usah sok menilai amal orang lah. Kalau hidayah sudah datang kepadanya, bisa jadi dia jauh lebih baik daripada kita. Mana contohnya? Robiah Adawiyah. Robiatul Adawiyah kenal bu? Bu, Robiatul Adawiyah kenal? Robiatul Adawiyah kenal? Sarolangun. Allah. Robiatul Adawiyah itu seorang ulama sufi dari kalangan wanita yang terkenal. Nah kalau kita baca biografinya Robiatul Adawiyah, kelam bu. Kelamnya kenapa Ustaz? Maaf, sebelum jadi ulama sufi yang terkenal, maaf, beliau itu, maaf, pelacur yang banyak dipakai sama orang. Ya benar, sampai-sampai Hasan Al-Basri ditolak cintanya sama Robiatul Adawiyah ketika hidayah itu sampai kepada dirinya. Kata Hasan Al-Basri, wahai Robiatul Adawiyah, kenapa engkau berani menolak aku sedangkan aku adalah seorang ulama besar? Hasan Al-Basri, wahai Robiatul Adawiyah, cintaku sudah mentok sama yang menciptakan aku, Allah. Cinta makhluk gak butuh lagi sama aku, Hasan Al-Basri. Tapi kan kau dulu maaf seorang pelacur. Lalu ku tanya kepadamu, wahai Robiatul Adawiyah, kata Hasan Al-Basri, sudah berapa banyak laki-laki yang tidur denganmu? Robiatul Adawiyah tak bisa menjawab Bapak Ibu, cuman diam aja. Kenapa? Saking kan banyaknya. Tapi tengok ketika hidayah itu sampai kepada hatinya, luar biasa Pak. Cintanya hanya mentok kepada Allah, nggak ada kepada yang lain. Bahkan syairnya terkenal. Ilahi las tulil firdaus wala aqwa jahimi. Wahai Tuhan, ku tak salah. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surga, namun tak pula aku sanggup kena. Apa kata Robiatul Adawiyah? Duhai Allah,
Andai kata aku beribadah kepadamu hanya untuk mendapatkan surgamu, maka tutup pintu surga itu untuk. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena hanya takut dibakar oleh neraka, maka bakarlah aku dengan api nerakamu. Hebatlah itu. Makanya maaf, hidup nggak usah suka nilai amal orang. Bisa jadi hari ini kita nilai dia belum baik, nanti hidayah nyampe kepada dirinya, bisa jadi dia jauh lebih baik. Makanya kan ada istilah, lebih bagus jadi mantan orang jahat apa mantan orang baik? Mantan orang jahat, Pak. Kenapa? Dulu jahat, sekarang baik. Kalau mantan orang baik dulu baik, sekarang jahat. Kan begitu ya? Mana lebih bagus? Mantan bandit apa mantan ustad? Mantan bandit apa mantan ustad? Mantan bandit, oke, no problem. Mantan bandit lebih baik, oke. Mana lebih bagus? Ustad jadi bandit apa bandit jadi ustad? Bandit jadi ustad. Oke. Terima itu. Mana lebih bagus? Ustadz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Oke, no problem, oke. Setelah Pak Kapolres olah TKP baru ketahuan, memang Ustadz tuh mati di hotel, tapi mati dalam keadaan bersujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit tuh memang mati di masjid, tapi mati kena pukul orang sekampung karena nyuri kota impak. Enggak, kok kayaknya kau zolim kali kau malam ini sama aku. Ya. Maka dalam hidup ini kita nggak boleh suka menilai amal orang ya Pak. Makhluk menilai makhluk nggak pantas. Manusia menilai manusia nggak cocok. Kenapa? Tugas menilai hanya tugas Allah. Jadi Ustadz, kita sebagai makhluk, sebagai manusia, tugas kita apa? Ingat, tugas makhluk bukan saling menilai, tapi tugas makhluk adalah saling mengingatkan. Watawasau bil haqq watawa, mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Yang penting kita sudah ingatkan, perkara yang diingatkan mau dengar atau tidak, mau ikut atau tidak, mau nurut atau tidak, mau berubah atau tidak, bukan urusan kita. Kenapa? Yang penting tugas kita, tanggung jawab kita sebagai sesama makhluk untuk saling mengingatkan sudah kita tunaikan. Selebihnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini ujian. Tolong kalau hidup ini ujian, tolong hati-hati. Jangan suka menilai satu sama lain. Jangan suka menilai kita sama kita. Kenapa? Keadilan gak akan pernah ada. Yang ada hanya pilih kasih di antara golongan dan kelompok-kelompok tertentu. Betul? Betul Bu? Bu, jangan suka nilai orang ya. Nilai orang dari penampilan gak boleh. Gak boleh ya Bu ya. Tadi begitu aku datang masuk, Ibu yakin gak kalau aku yang dipoto itu? Yakin gak Ibu? Kalau yakin alhamdulillah. Yang tak yakin yang jemput saya di bandara tadi Pak Bupati. Saya pakai bagasi. Anggota saya nunggu bagasi. Saya keluar aja. Kulewatinya yang jemput itu. Cuman dia nggak kenal sama. Biasa aja Bu. Tolong amankan kondisikan anggotamu Pak Kabakesra ya. Ini aja Bu, selu aja Bu. Nilai orang ini nggak boleh dari penampilan, betul. Penampilan itu nggak nentuin isi. Maaf, mangga itu mulus luarnya Bapak Ibu. Mangga itu mulus luarnya, tapi maaf, mulus luarnya kadang-kadang busuk dalamnya. Betul. Mangga itu mulus luarnya kadang-kadang busuk dalamnya, berulat dalamnya. Tapi tengok durian itu, berduri memang luarnya, tapi tengok lembut dalamnya, manis pahit rasanya, orang suka. Berapa sebiji ini? 30 ribu sebiji, sebesar kepala bayi. Sebesar kepala bayi 30 ribu, apalagi sebesar kepalamu. Mahal memang, tapi orang suka, maka orang beli walaupun mahal. Luarnya berduri, tapi enak dalamnya, manis pahit rasanya, lemak dia. Tapi sayangnya tak ada di rumah dinas bupati tadi. Ini masalahnya. Memang nggak ada tadi Bang. Kalau ada kan enak ceritanya tadi. Maka maaf, penampilan tidak menentukan itu orang baik atau enggak, betul? Oh, itu Ustadz Ucai orang baik itu. Kok tahu kau? Dari jenggotnya nampak. Umpama. Maaf, ini jenggot enggak jadi aturan dia orang baik atau orang jahat, Bang. Kalau jenggot jadi tolak ukur dia orang baik, oh maaf. Perkara jenggot, kambing berjenggot. Ustadz ngajak orang berjenggot. Oh tidak, aku bilangkan diriku sendiri karena aku pun berjenggot.
Makanya orang ini hidup jangan menilai orang dari penampilan, karena Allah pun bukan itu yang kita dipandang Allah. Kalau perkara penampilan orang bisa masuk surga, kupastikan orang Tanjung Jabung Barat ini tak ada yang masuk surga. Kupastikan Pak Bupati. Kalau memang karena penampilan ya, karena cantiknya, karena gantengnya, kupastikan orang Tanjung Jabung Barat ini tak ada yang masuk surga. Sitip itu ah. Kenapa begitu Ustaz? Tidak ada yang cantik, tidak ada yang ganteng. Tapi Allah itu adil. Allah tidak menilai seorang hamba dari penampilannya. Betul. Kalau perkara penampilan, perkara cantik, perkara ganteng, orang masuk surga. Maaf, orang sini nggak ada yang masuk surga. Jadi yang di surga siapa Ustaz? Para artis. Karena cuma mereka yang ganteng Pak Kapolres. Kalau bupati berat lah kan gitu. Ya benar Pak. Yang ganteng, yang cantik itu cuma para artis. Jadi yang di surga cuma para artis. Sahrukan, Amir Khan, Aldebaran, aku. Bangek kali orang ini ya. Tapi Allah gak mandang penampilan. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantik, maaf. Bilal bin Rabah gak masuk surga Pak Kapolres. Bilal bin Rabah gak masuk surga Pak Bupati. Kenapa? Gemuk, hitam, pendek, rambut ikan, macam abang itulah, itulah. Tapi kan Allah gak mandang itu. Allah memandang hati makhluknya. Ini udah mulai masuk kajinya nih, pelan-pelan aja Pak Bupati ya. Alon-alon asal kalah, ini pelan-pelan nih. Tapi kan Allah nggak mandang fisiknya. Kalau mandang fisik berat Bilal bin Rabah masuk surga. Tapi yang dipandang Allah hati. Betul ya? Mana buktinya? Tengok, Rasul itu sampai heran. Bukan iri ya. Ini harus kita garis bawahi. Rasul nggak pernah iri sama siapapun Pak. Rasul terkejut. Kenapa? Kenapa Rasul terkejut? Karena Rasul kaget. Kagetnya kenapa? Bilal bin Rabah masih hidup, tapi terompanya, sandalnya sudah terdengar sampai ke surga. Masih hidup orangnya Pak, tapi sendalnya udah terdengar di surga. Pak Kapolres, sepatumu udah ada di surga? Beratlah Pak Bupati. Sepatu Bapak udah ada dengar di surga? Entah ada entah enggak. Benar. Tuh sepatu saya yang selalu saya bawa ceramah kemana-mana, udah ada belum di surga? Enggak. Kok sok tahu kali kau? Apa udah kau tengok rupanya? Beratlah. Nggak ada, belum tentu ada Pak. Tapi Bilal bin Rabah masih hidup orangnya, masih sudah ada sendalnya di surga. Kenapa? Orangnya biasa saja, tapi hatinya bersih kepada Allah. Makanya di bulan Rajab ini, maaf Bapak Ibu, kita melaksanakan Isra Mi'raj ini supaya apa? Kita tahu caranya mengenal Allah lewat zikir. Makanya di pangkal ayat surah Al-Isra ayat 1 Allah meletakkan kalimat subhan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ailam minal masjidil haram ilal masjidil. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang sekelilingnya kami berkahi kata Allah. Apa makna berkah itu Ustaz? Makna berkah itu Bapak Ibu, perlindungan. Berkah itu artinya perlindungan. Ini maaf, kalau malam ini hujan, kira-kira kita yang di bawah teratak nih kena hujan nggak? Kenapa nggak kena? Karena ada perlindungan, ada teratak. Maka kita jangan heran kenapa Rasulullah itu berangkat Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya tidak hancur, ruh dan jasadnya tidak hancur jasadnya, karena Allah yang melindungi. Barokna, itulah perlindungan itu tadi. Semut Medan bisa nggak sampai ke Kuala Tungkal? Bisa nggak? Kenapa bisa? Masuk dia ke koperku, kurang kerjaan kali semut ini. Begitu aku ganti baju keluar dia, jalan ke dinding, jumpalah sama semut Kuala Tungkal. Di rumah dinas lah sekarang semut Medan itu Pak. Ketemu sama semut Kuala Tungkal. Dari mana kau Bang? Dari Medan. Sama siapa kau datang? Sama Ucai. Naik apa? Pesawat. Mana bisa semut naik pesawat? Buktinya aku bisa kata dia. Apa kau bisa nggak terbang? Aku masuk ke kopernya, tertutup dia, nggak keluar aku kata dia. Sampai aku kemari, setengah mati aku, sesak napas di dalam koper nih. Begitu dibuka, lega rasanya. Keluar aku, jumpa aku sama kau orang Kuala Tungkal. Oh gitu, iya. Ini semut sama semut Pak. Kenapa bisa nyampe? Dia masuk ke dalam koperku. Koperku telah memberikan perlindungan. Maka jangan heran kalau Rasulullah itu Bapak Ibu tidak rusak jasadnya ketika beliau menembus 7 petalah langit. Kenapa? Allah memberikan perlindungan.
Kalau akal manusia nggak akan nyampe kita mengkajinya. Tapi kalau sudah maunya Allah, kun fayakun, apa yang tidak jadi. Betul? Betul nggak? Makanya itu perjalanan sepertiga malam yang paling singkat waktunya, tapi bisa menembus dua alam, alam dunia dan alam langit, Bapak Ibu. Sepertiga malam, Isra, perjalanan. Makanya Isra itu artinya perjalanan secara bahasa. Secara bahasa Isra itu perjalanan. Setiap yang jalan Isra lah dia. Ibu dari rumah ke pasar. Di sini bilangnya apa? Pasar apa pajak? Pasar. Ibu dari rumah ke pasar. Berarti ibu sedang belanja. Isra. Karena Isra perjalanan. Berarti ibu dari rumah ke pasar sedang Isra. Karena Isra perjalanan. Bapak dari rumah datang ke majelis ilmu ini. Berarti bapak sedang Isra. Betul nggak? Isra artinya perjalanan. Mi'raj naik. Setiap yang naik Mi'raj. Aku tadi di bawah, sekarang aku naik ke atas. Berarti aku sedang Mi'raj. Karena setiap yang naik itu Mi'raj. Nanti malam kalau ada yang naik, jangan lagi kau kaget. Dan kalau kau ditanya, Pak, ngapain bang? Mi'raj. Karena Mi'raj secara bahasa itu naik. Benar ya? Secara istilah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik terus sampai ke Sidratul Muntaha. Lantas apa hubungannya dengan hati, Ustadz? Ada hubungannya dengan hati. Bagaimana mungkin Rasulullah bisa sampai kepada Allah, bertemu dengan Allah, kalau berangkat dari langit dunia dengan hati yang kotor, penuh dengan kebencian dan penuh dengan penyakit hati, Bapak Ibu. Makanya Rasulullah sebelum beliau Isra Mi'raj melaksanakan panggilan Allah, melaksanakan undangan Allah untuk menjemput perintah sholat 50 waktu sehari semalam menjadi 5 waktu sehari semalam, dibelah dulu dadanya. Siapa yang mengoperasi? 3 dokternya. Pertama Jibril, bagian nengok-nengoknya ini. Yang kedua Mikail. Mikail itu siapa, Ustaz? Malaikat pengatur rezeki. Mikail. Yang ketiga siapa? Israel, bagian eksekusi. Israel itu tukang eksekusi, Bu. Ini malam ini malaikat semua turun, termasuk Israel. Hati-hati, yang berdiri-berdiri ini mau dicekekkan. Ini 3 malaikat yang mengoperasi Nabi. Kenapa, Ustadz? Jangan sampai yang namanya Muhammad ketemu sama Allah, berangkat jumpa sama Allah, hatinya masih menyimpan penyakit. Dibelah dadanya, dicuci pakai air jam-jam, sudah bersih, dimasukin, ditutup, baru berangkat. Maaf, sekarang pertanyaanku, orang Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, apa mungkin membersihkan hati itu dengan belahnya dibelah dadanya? Mau ibu? Bapak mau? Makanya Allah punya cara. Ini khusus Rasulullah, karena dokternya langsung malaikat, aman. Nah kita nggak mungkin, kan begitu ya. Makanya Allah kasih kita cara. Bagaimana Allah memberikan cara? Isyarat Allah di Quran surah Al-Isra ayat 1, tepat di pangkal surahnya itu. Subhana. Maka maknanya di bulan Rajab ini, Bapak Ibu, kita suruh memperbanyak berzikir, memuji nama Allah, supaya apa? Bersih hati kita dari penyakit hati. Kenapa harus bersih dari penyakit hati? Karena sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah gerbangnya menuju Ramadan. Bagaimana mungkin orang mau Ramadannya sampai? Bagaimana mungkin orang mau ikut puasa, mau ikut ngerjakan taraweh, tadarus, mau berubah kelakuannya karena puasa? Berat. Kalau maaf, ketika di bulan Ramadan penyakit hatinya masih ada.